Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-Mu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kebaikan-kebaikan, terutama adalah kebaikan bulan Ramadan. Kita membersamai Buya Hamka insyaallah pada serial Tafsir Al-Azhar untuk menadabburi Al-Quran, dan pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan tentang Bani Israel. Kita akan mencoba mengetahui janji-janji yang mereka ikrarkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bersama menadabburi surat Al-Baqarah ayat 80 sampai 86, janji-janji Bani Israel dan ikrar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya bacakan untuk part yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Para pemirsa TV-Mu yang berbahagia, mereka memulainya dengan sebuah klaim yang meringankan, seolah-olah surga dan neraka itu mereka bisa atur. Sehingga di ayat 80 mereka mengatakan sekali-kali kamu tidak akan disentuh api kecuali beberapa hari saja. Kalau terjemahan yang ditulis Buya Hamka di sini berbilang hari saja. Kenapa mereka mengatakan ini? Ini untuk menjustifikasi, menguatkan yang mereka lakukan itu salah tapi mereka anggap ringan. Ya nggak apa-apalah kita palsukan kitab suci, paling kalau kita masuk neraka hanya beberapa hari saja. Subhanallah. Ini jadi mereka meringankan azab yang sebelumnya pada kajian-kajian lalu disebut Allah dengan azabun azim, azabun alim, azab yang sangat pedih, azab yang besar. Mereka meringankan itu. Katakanlah kamu telah berbuat janji di sisi Allah. Kalau demikian maka tidaklah Allah akan memungkiri janjinya, atau apakah kamu mengatakan terhadap Allah barang yang tidak kamu ketahui? Maka Nabi Muhammad diperintahkan mengatakan ini kepada mereka. Loh kan ini kamu sudah janji kepada Allah. Jadi ini sekaligus menyindir bahwa mereka tidak komitmen terhadap janji yang mereka ikrarkan kepada Allah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan perasaan ini menjadi istimewa di sisi Allah. Itu nanti akan berkelanjutan dalam beberapa serial yang akan kita bahas. Dan dalam satu riwayat yang Buya Hamka tulis di sini dari Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, menurut kepercayaan orang Yahudi, umur dunia itu 7.000 tahun. Maka mana yang berdosa di antara mereka diazab dalam neraka sehari dalam 1.000 tahun. Jadi mereka punya keyakinan dunia ini kan 7.000 tahun. Artinya kalau satu hari dari 1.000
ya nggak ada masalah. Kayak kita sakit hari ini, setahun sakit sehari aja tidak ada masalah. Apalagi ini per 1000 hari kita sakit sehari, maka itu ringan. Itu bayangan mereka. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka menyepelekan hal tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kalau dilanjutkan dengan tadi ya, atau apakah kamu mengatakan terhadap Allah barang yang tidak kamu ketahui? Ya, ini satu hal yang menohok bahwa ternyata melanjutkan beberapa waktu lalu kita kaji, tidak semua orang yang memegang kitab suci itu faham. Dan tidak semua orang yang punya kesempatan menjelaskan dia memahami. Orang yang paham saja menyembunyikan sebagian yang telah mereka ketahui. Maka ini juga kritikan buat mereka. Lalu dikatakan di situ bala. Nah, kata-kata bala ini dalam bahasa Arab tidak berarti ya, bisa berarti kebalikan. Maka ketika disebut bala, sebaliknya berarti enggak begitu. Akan tetapi sebenarnya barang siapa yang berusaha jahat sedang dosanya telah meliputinya. Nah, ini kata-kata bala itu tidak seperti pola pikir mereka. Jadi orang-orang yang meringankan perbuatan jahat itu akan terobsesi dengan kejahatannya dan akan semakin buruk. Maka mereka akan mendapatkan keadilan dan hukum ilahi, sebagaimana bahasa Buya Hamka, kekal di dalam neraka. Nah, sementara orang-orang yang beriman, ini sebagai kebalikannya. Kalau tadi orang yang berbuat buruk ya, mau dia dekat dengan Tuhan mau tidak, ini konsepnya, karena konsep keadilan. Sementara yang terjadi di dunia hari ini, hukum itu ya tergantung dia dekat dengan siapa. Tapi kalau di sisi Allah tidak ada seperti itu. Maka man kasaba sayyi'atan, orang yang berbuat buruk ya dia akan menanggung konsekuensinya. Sebaliknya walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, apa janji-janji Bani Israel? Nah, ini yang dimuat di ayat 83. Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Sama ya, ada irisan kesamaan. Mereka dilarang menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua adalah birrul walidain, lalu berbuat baik pada kerabat, yatim, orang miskin, dan berkata baik, juga sholat, zakat, tetapi faktanya mereka mengingkari. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai janji mereka dan ikrar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan sambung setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, solihin solihat, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada. Janji telah diikrarkan dan item-itemnya sangat-sangat jelas sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala syariatnya tidak pernah abu-abu, tidak pernah rumit, tidak pernah sulit, pasti sangat mudah. Jangan menyembah kecuali kepada Allah, ini adalah totalitas pengesaan dan penghambaan kepada Allah. Lalu yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini konsep yang luar biasa. Birrul walidain itu konsepnya ihsan. Ihsan itu superlatif dari kata-kata hasan. Jadi kalau ada orang berbuat baik di angka 1, ihsan itu kita berbuat baik kepadanya di angka 2 minimalnya. Tapi ini sesuatu hal yang mustahil. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa membalas jasa-jasa orang tuanya secara umum. Ya, ini saya katakan secara umum. Karena ada juga orang tua yang menelantarkan anaknya. Tapi pada faktanya sebagian besar orang tua memiliki jasa pada anaknya dan sangat-sangat mustahil akan diperbaiki. Maka konsep wabil walidaini ihsana itu adalah berbuat baik semaksimal kemampuan sang anak. Nah, ini kalau kita lihat di pangkal ayat ini, pokok pertama janjinya, yang pertama itu Buya Hamka menyinggung terkait dengan Ten Commandment, ini hukum 10 ya di dalam Taurat. Terhadap kedua bapak hendaklah berbuat baik. Setelah tadi tauhid, yang kedua adalah berbuat baik. Setelah menyembah Allah, berkhidmat kepada orang tua. Karena dengan rahmat Allah, ketua ibu bapak menumpahkan kasih sayang kepada anak, mendidik dan mengasuh. Nah, setelah kepada orang tua, di sini disebut kepada keluarga yang hampir, yaitu saudara, paman, saudara ayah, saudara ibu,
nenek laki-laki dan nenek perempuan. Pendeknya semua orang yang bertali darah. Jadi intinya Buya Hamka ingin menjelaskan bahwa berbuat baik yang levelnya tertinggi kepada orang tua, lalu setelah itu kerabat orang tua. Nih, setelah kerabat orang tua, di bawahnya lagi tentu kekerabatan itu tidak dibatasi. Artinya memang kita bersaudara itu kan ada small family, lalu ada keluarga di sekitarnya menjadi keluarga besar, kemudian orang yang lebih dekat lagi. Maka istilah Al-Quran disebutnya apa? Dzawil qurba, jadi kekerabatan pertalian darah. Lalu orang-orang yatim. Nah, di sini disebutkan ya, orang-orang yatim. Lalu kemudian orang-orang miskin dan juga mengucapkan perkataan yang baik kepada sesama manusia. Ini tidak ada yang beda penjelasan Buya Hamka, maka saya skip ya karena sudah sangat jelas artinya. Kemudian ada yang berikutnya terkait dengan sholat ya, terkait dengan zakat itu standar, tapi kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian besar mereka tidak menunaikan ikrar yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ayat ini pun menjadi kesan pula bagi umat Nabi Muhammad, sebab janji Tuhan dengan Bani Israel itu diulang kembali. Jadi begini, yang dijanjikan Bani Israel kepada Allah atau Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah atau ikrar mereka, itu juga berlaku buat kita. Mengesahkan Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, juga berkata-kata baik. Bukan berarti itu tidak berlaku untuk kita. Ketika kita melanggar itu juga berarti kita melanggar sebagaimana mereka juga melanggar itu dan mengecilkannya. Jadi ingat ayat sebelumnya, ya paling kalau kita masuk neraka beberapa hari saja. Itu kan mengecilkan karena merasa menjadi bangsa pilihan. Nah berikutnya di 84 ada ikrar beliau ini, Bani Israel pada masa lalu, diambil janjinya oleh Allah. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah tatkala kami berbuat perjanjian dengan kamu, tidak boleh kamu menumpahkan darah dan tidak boleh kamu mengeluarkan diri kamu dari kampung halaman kamu. Kemudian setelah ikrar kamu dan kamu pun menyaksikan. Nah ini kalau ada timbul sengketa, ini penafsiran Buya Hamka ya, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh kamu bunuh. Ini jika timbul sengketa dan permusuhan sehingga ada anak saudaramu yang kamu usir. Itu maksudnya. Jadi itu janji. Kalau separah-parah kita marah dengan anak, dengan saudara, dengan kerabat, jangan pernah kemudian kita mengusir mereka. Nah itu juga diambil sumpah setia mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah janji yang telah mereka ikat dengan sepengetahuan kesaksian Tuhan sendiri. Kemudian telah ikrar kamu, artinya janji itu telah kamu ikrarkan akan dipegang teguh-teguh dan tidak akan diubah-ubah. Dan kamu pun menyaksikan. Artinya mereka faham ya dengan janji itu. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ini pembahasan yang cukup dalam ya, karena Allah janjinya simple. Jangan menumpahkan darah, jangan mengusir saudara. Tapi faktanya itu yang terjadi, mereka menumpahkan darah mereka. Jadi karena mereka menginginkan kekuasaan, menginginkan harta, dan belum lama kita tadaburi juga kisah tentang sapi betina yang menjadi latar nama dari surat ini, itu juga diakibatkan karena tindakan kriminal pembunuhan
seseorang yang mengambil harta karena dia tidak punya anak, lalu kemudian dituduhkan kepada orang lain sehingga deadlock, tidak bisa cukup bukti, maka mereka meminta Nabi Musa alaihissalam memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran secara gamblang tentang bagaimana mereka melanggar, dan Buya Hamka di sini juga menjelaskan dengan luar biasa, sangat banyak beliau jelaskan. Insya Allah nanti kita akan sedikit mengambil dari yang ditulis Buya Hamka, bagaimana mereka melanggar sumpah setia dan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah jeda berikut. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, janji yang mereka ucapkan kepada Allah saja dilanggar, apalagi janji kepada manusia. Maka Buya Hamka di sini menyebutkan di sini ya, ada Bani Qainuqa membuat perjanjian dengan suku Aus, dengan suku Khazraj ya. Juga Bani Quraidah membuat perjanjian dengan suku Khazraj. Bani Nadir membuat persahabatan dengan suku Khazraj. Di antara Aus dan Khazraj di zaman jahiliyah berbuat permusuhan sampai perang. Jadi ternyata mereka ini ada di balik permusuhan-permusuhan itu. Dan nanti kalau kita punya selidik lebih panjang lagi, perjanjian mereka dengan Aus di satu sisi dengan suku Yahudi tertentu, Khazraj di sisi yang lain dengan suku tertentu, mereka bermain karena merekalah yang mensuplai senjata Aus dan Khazraj untuk melakukan dan melanggengkan peperangan sehingga mereka mengambil keuntungan di balik itu. Maka perjanjian-perjanjian itu kemudian dilegalkan dalam bentuk lain oleh Rasulullah SAW pada saat datang ke Madinah, yaitu mereka diikat sebuah perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Nah, tetapi faktanya mereka nanti akan banyak melakukan pelanggaran. Padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, ini terkait dengan peperangan ya. Ya, setelah terjadi peperangan Bani Quraidah dengan Bani Qainuqa, mereka berperang ya ternyata. Kedua belah pihaknya bersekutu dengan kabilah Arab yang bermusuhan, yaitu Aus dan Khazraj. Kalau orang Bani Israel tertawan oleh Arab, segera kamu tebus mereka dari dalam tawanan. Jika ditanya mengapa ditebus, kamu jawab, tidaklah pantas seorang keturunan berdarah Bani Israel menjadi tawanan, sebab yang demikian sangat hina dalam pandangan Taurat. Itu maksudnya padahal telah diharamkan atas kamu mengeluarkan mereka. Jadi ini kembalinya kepada mereka merasa kalau peperangan sesama mereka itu melibatkan orang lain lalu ditawan oleh orang lain, itu sama dengan hina. Jadi kembali kepada konsep mereka dalam membayangkan kami bangsa pilihan. Jadi kalau ditawan orang lain itu hina, dan itu terjadi hari ini. Kalau kita ingat kasus pertukaran tawanan di tahun 2011 di Gaza, itu kan satu tawanan tapi ditukar dengan 1.000 orang yang ditawan oleh Israel. Dan hari ini mereka membabi buta dan brutal hanya untuk melepaskan beberapa tawanan. Jadi konsep itu masih diyakini oleh sebagian mereka, dan kemudian mereka menganggap orang selain bangsa mereka adalah bangsa yang tidak berharga. Nah, kamu tebus saudaramu dari tawanan karena beriman kepada sebagian isi kitab, sedangkan sebagian lagi, yaitu supaya jangan membunuh-bunuh dan mengusir-usir, tidak kamu jalankan. Ini kan aneh. Di satu sisi mereka menganggap itu satu ajaran, seolah-olah beragamis banget gitu ya. Mereka berperilaku agamis, tapi di lain sisi mereka membuat pelanggaran, mereka nggak nganggep. Dan fakta seperti itu juga terjadi hari ini. Satu sisi kontradiktif ya. Kita lihat ada orang berbondong-bondong sholat dengan rajin, atau kemudian pergi haji atau pergi umroh ya. Kalau haji mungkin agak sulit ya. Di lain sisi ketika mereka kembali ke sini, mereka melakukan keburukan-keburukan. Ini kan saya melakukan ini aja, yang ini nggak saya lakukan. Dan itu dilakukan oleh Bani Israel. Jadi dalam melaksanakan janji itu mereka memilih-milih. Sedangkan Allah tidaklah Allah lengah daripada apa yang kamu kerjakan. Ini menguatkan bahwa siapapun yang berjanji, termasuk mereka. Peringatan di ujung ayat 85 ini adalah bayangan dari Tuhan terhadap mereka tentang nasib yang akan mereka terima lantaran kesalahan itu.
Bani Nadir kesudahannya nanti diusir ya di surat Al-Hasyr. Bani Quraidah juga akan hilang pada surat Al-Ahzab karena mereka mengkhianati janji Rasulullah SAW, dan juga Khaybar, bentengnya akan dimusnahkan. Ini tafsiran beliau, dan ini kan juga di dalam Al-Quran itu sebagian menafsirkan yang lainnya. Jadi beliau menyebutkan kabilah-kabilah Yahudi yang ada yang menyelisihi perjanjian yang telah mereka buat, akibatnya akan diazab oleh Allah di dunia dengan mereka terusir kembali, terdiaspora dari Jazirah Arab. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, karena menganggap ya hidup di dunia ya agamanya adalah kepentingan di dunia. Alangkah tepat ungkapan ini, kata Buya Hamka. Merebut dunia dan kemegahan dunia yang fana, kedudukan pendeta, ketinggian dalam pandangan masyarakat yang masih bodoh, mereka lemparkan isi Taurat mereka. Oleh karena itu kalau dituruti isi Taurat pegangan itu, sebenarnya niscaya mereka terpaksa menerima Al-Quran dan mengakui Nabi. Jadi kalau Taurat itu dilaksanakan sepenuhnya, tidak punya pilihan, mereka pasti akan mengakui dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan karena itulah mereka sembunyikan. Faktanya kemarin kita sudah pelajari di ayat-ayat sebelumnya, tidak semua Bani Israel faham isi kitabnya. Dan kalau kita larikan di umat Islam hari ini, tidak semua umat Islam paham isi Al-Quran. Tidak semua umat Islam bisa baca ayat-ayat Al-Quran. Maka orang-orang yang punya akses itu, lalu kemudian membodohi masyarakat, mengamalkan sebagian, dan mendoktrin sebagian yang lainnya tidak seperti seharusnya, itu na'udzubillah min dzalik, berarti bisa jadi sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang di terakhir, tidaklah mereka akan ditolong. Ini penegasan lagi. Tidaklah mereka ditolong, terutama nanti di akhirat. Orang Yahudi di seluruh zaman sekarang hanyalah kira-kira 15 juta. Ini zaman beliau ya, zamannya Buya Hamka. Sedangkan kaum muslimin tercatat sudah 500 juta pada waktu itu. Sekarang sudah 2 miliar. Tersebar di seluruh tanah, terutama di timur dan di mana-mana. Berapa kali mereka telah berpecah sesama sendiri. Bukanlah ketika orang Islam dikeluarkan dari Spanyol habis-habisan, setelah kekalahan Bani Ahmar di Granada, tidak ada orang Islam dari negeri lain yang sungguh membela. Ini juga menjadi hal yang berat, kenyataan yang pedih. Sama dengan hari ini saudara kita dibantai, ada genosida, sudah lebih dari 30.000, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini jangan-jangan karena kita tidak komitmen, ikrar kepada Allah yang dilanggar menyebabkan terhina. Maka kondisi hari ini kita mengaca pada apa yang terjadi pada Bani Israel. Mudah-mudahan peristiwa mengerikan itu tidak benar-benar membuat kita semakin jauh dari Al-Quran, tidak punya pilihan, maka segera mari kita kembali kepada Al-Quran, terutama janji yang telah diikrarkan di depan Allah Subhanahu wa taala dengan poin-poin yang tadi disampaikan bisa kita tunaikan dengan baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.